Halo sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Di bulan Agustus ini jadi momen yang ditunggu-tunggu, yaitu konferensi tingkat tinggi ke-15 BRICS, di mana Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan berkumpul untuk membahas kerjasama dengan negara-negara berkembang yang lagi tumbuh perekonomiannya. Nah, seperti apa konferensi tingkat tinggi BRICS tahun ini? Konferensi tingkat tinggi ke-15 BRICS sudah dimulai dari tanggal 22 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Buat yang baru dengar nama BRICS, BRICS sendiri adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Organisasi ini merupakan aliansi ekonomi yang punya tujuan untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan kerjasama di antara anggota-anggotanya. Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan, selaku tuan rumah pun mengundang 69 kepala negara dan pemerintahan untuk menghadiri konferensi ini. Karena ini merupakan ajang penting yang melibatkan pemimpin dari berbagai benua, seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tapi sayangnya, Vladimir Putin, Presiden Rusia, tidak bisa hadir. Sedangkan semua kepala negara dan kepala pemerintahan anggota BRICS hadir dalam acara ini. Nggak kelewatan juga sob, Presiden kita Joko Widodo, Presiden Indonesia, jadi salah satu undangan bersama Arab Saudi dan Argentina. Dan Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu calon anggota kuat anggota BRICS. Bersama dengan 40 negara lainnya yang sama-sama juga lagi mempertimbangkan untuk menjadi anggota BRICS. Bahkan sejumlah pejabat dan diplomat Indonesia membenarkan kalau Indonesia sedang memeriksa dan menimbang semua aspek keanggotaan di organisasi ini. Hanya saja Jokowi saat berangkat ke Afrika lagi Minggu 20 Agustus kemarin belum mengungkapkan sikap resmi Indonesia. Pasti dari kita ada muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih manfaatnya kalau menjadi anggota BRICS? Nah, salah satu manfaat yang terlihat jelas adalah potensi untuk membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Kenapa bisa begitu? Karena anggota BRICS punya potensi pasar yang luar biasa besar. Dengan lebih dari 40% penduduk dunia tinggal di wilayah ini. Pastinya ini jadi peluang emas buat negara-negara yang pengen memperluas jangkauan perdagangan internasionalnya mereka. Hanya saja, selain ekonomi, BRICS juga berbicara tentang persatuan di antara negara-negara berkembang. Karena sekarang, BRICS ini adalah platform untuk membangun kemitraan yang kuat dalam berbagai bidang, dari politik, sosial, dan budaya. Mungkin kita bisa bayangkan betapa kuatnya suara bersama dari negara-negara anggota BRICS ini. Apalagi gabungan produk domestik bruto BRICS setara 33,6% PDB global. Dan ini lebih besar dari PDB kelompok G7 yang cuma sebesar 27% PDB global. Tapi sob, sebelum bergabung, pastinya negara-negara calon anggota harus memenuhi kriteria yang ketat untuk bisa bergabung. Damu Raffi, Sekretaris Ekonomi Kementerian Luar Negeri India bilang harus ada panduan dan kriteria tegas soal calon anggota baru. Mengenai kriteria anggota baru ini, India mendapatkan dukungan dari Brazil untuk terlebih dahulu memutuskan kriteria sebelum menerima anggota baru. Sedangkan anggota BRICS lainnya seperti Afrika Selatan, China, dan Rusia nggak keberatan dengan perluasan anggota BRICS ini. Mereka malah setuju-setuju aja BRICS menerima lebih dari 20 anggota baru. Jadi kalau kita lihat ya sob, KTT BRICS ke-15 ini juga adalah contoh yang menarik tentang bagaimana negara-negara berkembang bersatu demi tujuan bersama. Apalagi bisa membuka kesempatan untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan memperkuat posisi di panggung global. Tapi kalau pendapatnya kamu sendiri sob, Indonesia harus bergabung jadi anggota BRICS atau nanti dulu? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Digivestasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.